Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hai bunda-bunda semuanya. Welcome back to Bidan Jaleha MKOP Channel. Ketemu lagi sama Bidan Diva di sini. Asik. Hari ini kita mau ngomongin keluhan atau ketidaknyamanan pada trimester yang kedua. Yang keluhan atau ketidaknyamanan pada trimester yang pertama itu kita udah ada videonya ya, bisa dilihat di video channel YouTube Bidan Jaleha yang sebelumnya. Oke? Beragam ketidaknyamanan bisa muncul pada trimester yang kedua, disebabkan oleh berbagai macam perubahan yang terjadi di dalam tubuh ibu. Trimester yang kedua itu berlangsung antara usia 13 sampai dengan 27 minggu atau 4 sampai dengan 6 bulan. Keluhan-keluhan seperti mual dan muntah itu perlahan-lahan berkurang dan ada juga yang bahkan bisa menjadi hilang. Namun, trimester kedua bisa dikatakan sebagai kehamilan yang sudah lebih bertenaga, sudah lebih nyaman, tapi keluhan-keluhan atau ketidaknyamanan masih saja kerap muncul. Keluhan yang pertama adalah pusing. Keluhan yang sering muncul pada ibu hamil pada trimester yang kedua. Hal ini terjadi karena peningkatan sirkulasi darah saat hamil. Nah, ibu hamil disarankan untuk langsung duduk atau beristirahat jika keluhan pusing itu muncul. Nah, kemudian cukupi kebutuhan cairan dengan memperbanyak minum air putih. Kemudian juga jangan berdiri terlalu lama, serta bangun secara perlahan setelah duduk atau berbaring. Bila ibu terganggu dengan keluhan pusing, sebaiknya ibu langsung bawa aja ya ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Keluhan yang selanjutnya adalah terjadinya masalah pada gigi dan gusi atau kita sebutnya gingivitis. Nah, peningkatan sirkulasi darah juga ke gusi itu menyebabkan gusi jauh lebih sensitif dan akhirnya juga jauh lebih mudah berdarah. Keluhan gigi berlubang bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nah, diantaranya bisa disebabkan karena pada saat trimester pertama, bunda-bunda mengalami yang namanya mual muntah berlebihan atau kita sebutnya hiperemesis gravidarum. Nah, jadi itu menyebabkan lapisan terluar atau enamel gigi itu menjadi tipis dan akhirnya menjadi mudah berlubang. Selain itu, semakin bertambahnya usia kehamilan, maka semakin besar pula lah kebutuhan kalsium pada janin. Bagi bunda-bunda yang kebutuhan kalsiumnya tidak tercukupi dengan baik, akhirnya janin mengambil kalsium itu dari gigi ibu. Bunda-bunda semuanya disarankan untuk menggunakan sikat gigi yang bulunya halus dan kemudian mensikat giginya secara perlahan. Kemudian apabila dirasa keluhan pada masalah gigi dan gusi itu sudah tidak tertangani dengan baik, periksakanlah diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Keluhan yang ketiga adalah terjadinya perubahan kulit. Bunda-bunda saat memasuki trimester yang kedua, jangan kaget ya kalau mengalami perubahan seperti adanya noda-noda hitam di wajah atau biasanya kita sebut klosma gravidarum, dan juga ada garis-garis kemerahan di perut, kita sebutnya stria gravidarum. Nah, itu nggak apa-apa ya, itu adalah hal yang wajar. Itu terjadi karena peningkatan dari produksi melanin akibat perubahan hormon yang terjadi pada ibu hamil. Gimana sih cara menghindari gejala-gejala tadi? Nah, kalau yang muka itu kami sarankan untuk bunda-bunda sekalian, kalau keluar rumah, kalau harus melakukan aktivitas di luar rumah, itu menggunakan payung atau topi agar tidak langsung terkena dari cahaya matahari. Nah, kalau untuk menghindari atau mengurangi dari stria gravidarum atau gurat-gurat kemerahan di perut adalah dengan menggunakan lotion, tapi atas rekomendasi dari dokter ya, nggak boleh sembarangan. Keluhan yang keempat adalah kram kaki. Nah, selama trimester kedua, mungkin ibu hamil merasakan kram kaki. Khususnya biasanya itu di malam hari ya. Ada beragam faktor yang dapat menyebabkan bunda-bunda mengalami kram kaki. Di antaranya adalah perubahan hormon, kemudian perubahan berat badan juga, dehidrasi, dan kelelahan. Untuk mengurangi dari kram kaki, bunda lakukanlah peregangan otot-otot betis saat mau tidur, dan juga menaruh bantalan di ujung kaki agar posisi kaki jauh lebih tinggi daripada posisi kepala. Bisa juga dengan merendam kaki dengan air hangat, kemudian perlahan-lahan memijat bagian-bagian kaki, dan jangan lupa
untuk mencukupi kebutuhan cairan dengan memperbanyak minum air putih. Bila keluhan tidak berkurang, bunda-bunda segera ya periksakan dirinya ke fasilitas kesehatan terdekat. Keluhan yang kelima adalah sakit punggung. Nah, seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, pertambahan ukuran dari perut dan kenaikan berat badan itu dapat menyebabkan nyeri punggung dan panggul pada ibu hamil. Hal ini karena tulang belakang harus menopang beban tubuh ibu hamil dan janin. Gimana sih cara mengurangi dari keluhan sakit punggung tadi? Adalah dengan melakukan latihan fisik atau senam. Nah, itu bisa bunda-bunda lihat di video-video channel YouTube Bidan Jaleha yang ada di bawah-bawah tuh. Ada senam hamil trimester 1, 2, dan 3 lengkap ya. Nah, gunanya kita melakukan latihan atau senam fisik tadi adalah untuk menguatkan tulang belakang serta perut agar tidak mudah terjadinya sakit punggung. Keluhan yang keenam adalah perut dan payudara yang membesar. Nah, saat rahim membesar untuk menyesuaikan dengan ukuran janin yang terus bertambah, perut tentunya juga semakin membuncit. Payudara pun juga secara bertahap juga akan bertambah ukuran. Penggunaan bra khusus dengan tali atau strap yang lebar itu dianjurkan ya, agar payudara tertopang dengan baik. Nah, keluhan yang ketujuh adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD. Itu merupakan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Itu menyebabkan sensasi yang terbakar. Untuk mengurangi keluhan ini muncul, bunda disarankan untuk makan dengan porsi yang sedikit tapi sering. Hindari juga makan makanan yang pedas, berbau tajam, serta mengandung santan. Nah, itu tadi adalah keluhan atau ketidaknyamanan pada trimester yang kedua. Ketidaknyamanan itu bisa terjadi pada usia kehamilan berapapun, termasuk di trimester kedua yang katanya paling nyaman. Bunda harus lebih peka untuk mengenali apakah keluhan atau ketidaknyamanannya tadi merupakan hal yang normal atau bermasalah gitu. Lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat ya kalau keluhan-keluhan tadi memang sudah tidak teratasi, tidak terkurangi dengan baik. Oke bunda, sampai ketemu lagi ya pada keluhan atau ketidaknyamanan pada trimester yang ketiga. Oke, jangan lupa buat teman-teman, buat bunda-bunda semuanya, like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dari itu, ada juga faktor kenapa jadi gigi jauh lebih mudah berlubang. Salah satunya juga, lo terlalu banyak tel-telenya tuh. Iya. Selain itu, kan ya. Selain itu, karena seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya juga usia kehamilan, maka si janin akan semakin bertambahnya usia kehamilan, maka janin akan semakin memerlukan oksigen. Semakin bertambahnya usia kehamilan, maka semakin bertambahnya usia Selain itu, tadi sambungan, supaya ada sambungannya. Selain itu, semakin bisa juga disebabkan oleh